Untuk saat ini tentunya belum bisa dilihat ya, karena data yang kita dapatkan pun juga bukan 220 tapi 289 per tanggal hari kemarin gitu. Dan ini menjadi satu kondisi karena total 647 dengan tenaga kesehatan yang lainnya, ini menjadi satu indikator bahwa paparan yang tinggi kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan ini akan beresiko untuk kemudian angka morbiditas dan mortalitas yang juga bisa terjadi pada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Vaksinasi ini akan mencoba untuk mengeliminir atau mereduksi, tapi salah satu upaya yang paling penting untuk perlindungan dan keselamatan kepada para tenaga medis dan tenaga kesehatan itu bukan hanya vaksinasi saja, tapi upaya standar protokol. Jadi kita sudah membuat namanya buku pedoman standar perlindungan dokter. Apakah itu diterapkan, baik itu oleh dokter atau tempat paskes yang di mana kita bertugas. Termasuk juga nanti adalah berkaitan juga dengan di komunitas. Karena resiko dokter itu ada juga di resiko pada saat melakukan pelayanan, ada resiko pada saat di komunitas. Jadi saya kira vaksinasi ini tentunya ditambah dengan protokol, ditambah juga dengan kemampuan peningkatan 3T yang dilakukan oleh pemerintah, maka kita mungkin baru bisa mengatakan mengevaluasi penurunan, dan kita harapkan ada penurunan angka kematian pada tenaga medis tentunya pada 1 bulan ke depan. Tapi untuk saat ini kita belum bisa mengatakan ini dari efek vaksinasinya atau bukan. Gitu. Baik, untuk vaksinasi tenaga medis sendiri saat ini dok, dari catatan Ikatan Dokter Indonesia sudah sampai mana? Sudah berapa puluh% dari tenaga kesehatan kita yang divaksin? Ya memang untuk tenaga kesehatan kita belum selesai untuk cakupan dari 1,5 juta dosis yang diharapkan untuk tenaga kesehatan. Gitu. Angka kemarin kita coba diskusikan dengan Kementerian Kesehatan baru di atas 300.000. Tapi sekali lagi permasalahannya kita coba menggali permasalahan-permasalahan terkait dengan cakupan vaksinasi yang belum bisa maksimal untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan. Salah satu faktornya adalah masalah registrasi atau pendataan. Nah, registrasi pendataan ini yang kemudian kita sampaikan perlu ada upaya-upaya shortcut, upaya-upaya simplifikasi supaya kemudian memudahkan ya, bisa melalui fasilitas kesehatan, bisa melalui organisasi profesi kesehatan, melalui ID, PPNI, IB dan sebagainya, sehingga collecting data itu bisa dibantu untuk kita bisa meningkatkan cakupan vaksin pada tenaga medis dan tenaga kesehatan. Karena kita harapkan sosialisasi dan memudah jalur untuk pendataan ini bisa membantu untuk percepatan angka ya, dari 1,5 juta dosis yang diharapkan. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.